Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal statistika sebagai ulangan bab statistika. Stay tune. Mulai ke soal ya. Sini sudah disajikan data yang sudah dirapikan dari urutan kecil ke besar. Kita perlu mencari tabel distribusi frekuensinya, modus data tunggal dan kelompok, median data tunggal dan kelompok, median data tunggal dan kelompok, kuartil data tunggal dan kelompok, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, histogram, dan juga OGIF. Kita akan mulai mencari tabel distribusi frekuensinya dulu. Nah, untuk mencari tabel distribusi frekuensi, kita perlu tahu dulu pengertian dari istilah-istilah seperti kelas interval, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Di sini kita akan berfokus untuk mencari interval kelasnya, frekuensi per panjang kelas, dan juga titik tengahnya. Kita mulai dari mencari interval kelas dulu, atau kita sebut juga sebagai panjang kelas. Berarti di sini kita perlu tahu jumlah dari range atau jangkauan dan juga jumlah kelasnya. Kita akan mulai dengan mencari range, yaitu dengan mengurangkan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dari data adalah 74 dan nilai minimumnya adalah 16, maka kita dapat 58. Pada jumlah kelas atau kita sebut K, rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Jumlah data yang kita punya adalah 35. Maka N kita ganti dengan 35. 1 tambah 3,3 log 35 adalah 6,095. Maka untuk mencari P atau panjang kelas, kita bisa membagi range dengan K. Kita akan mendapat angka 9,5 atau kita bisa buatkan saja sebagai 10. Maka panjang kelas setiap interval ada 10 angka. Maka kita langsung saja isi 16 dan 9 angka lain setelahnya adalah setelah sampai 25. Jadi panjang kelasnya dari 16 sampai 25. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Selanjutnya kita mulai dari 26. Lalu agar panjang kelasnya 10, maka sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 55, 56 sampai 65, 66 sampai 75. Lalu frekuensinya, data dari 16 sampai 25 ada 5 angka. Data 26 sampai 35 ada 3 angka. Data dari 36 sampai 45 ada 9 angka. 46 sampai 55 ada 10 angka. 56 sampai 65 ada 6 angka. Dan 66 sampai 75 ada 2 angka. Selanjutnya kita akan menghitung titik tengah kelas. Titik tengah kelas dapat kita tentukan menggunakan rumus titik tengah, yaitu 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Maka di interval kelas yang pertama, batas atasnya adalah 25 dan batas bawahnya adalah 26. Kita tambahkan, lalu kita bagi 2, maka hasilnya adalah 20,5. Nah, karena panjang kelasnya adalah 10, kita tambahkan saja setiap interval 10 angka untuk titik tengah.
Nah, maka di sini kita telah menentukan tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya, kita akan menentukan modus data tunggal dan kelompok. Modus data tunggal, kita tinggal mencari data yang paling banyak muncul, yaitu angka 46, karena dia muncul sebanyak 3 kali. Maka modus data tunggalnya adalah 46. Untuk mencari modus data kelompok, kita bisa mencari dengan rumus di sini. Di sini kita mencari frekuensi yang paling banyak, yaitu angka 10 di interval kelas yang keempat. Maka kita bisa mencari tepi bawah modus, yaitu 46 kurangi 0,5, hasilnya adalah 45,5. Lalu D1 adalah frekuensi dikurang frekuensi yang sebelumnya, hasilnya 10 dikurang 9 adalah 1. Lalu D2 adalah frekuensi dikurang frekuensi sesudahnya, hasilnya adalah 4. Panjang kelasnya kita dapat adalah 10. Maka langsung saja kita mulai perhitungannya. 45,5 ditambah D1 nya adalah 1 tambah 1 tambah 4, panjang kelasnya adalah 10. Langsung kita hitung. 45,5 ditambah 1/5 kali 10, coret, hasilnya adalah 47,5. Maka di sini kita telah menentukan modus data tunggal dan modus data kelompok. Selanjutnya kita akan menentukan median data tunggal dan data kelompok. Median data tunggal karena kita memiliki jumlah data yang ganjil, maka kita menggunakan rumus N tambah 1/2, di mana N adalah jumlah data. N, maka kita mulai di sini. N-nya adalah 35 ditambah 1/2. 35 tambah 1 adalah 36. 36 dibagi 2 adalah 18. Lalu kita akan mencari median data kelompok. Di sini kita bisa mulai dengan mencari N/2 sama dengan 35/2. Hasilnya adalah 17,5. Data 17,5 ada di interval yang keempat. Di sini belum memenuhi jumlah datanya, maka kita ambil yang di sini di interval yang keempat. Maka kita bisa mencari tepi bawahnya, yaitu 46 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 45,5. Maka kita hitung 45,5 ditambah 17,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum data modus, yaitu 17, dibagi frekuensi dari modus, yaitu 10, dan panjang kelasnya adalah 10. Kita tinggal coret, lalu kita bisa langsung tambahkan 17,5 dikurang 17 adalah 0,5, maka hasil modusnya adalah
hasil mediannya adalah 46. Ya, ini adalah median dari data kelompok. Oh iya, lalu median data tunggalnya itu adalah data yang ke-18. Maka kita tentukan dari data yang di sini 16, itu data yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, data yang ke-18 sama dengan 46. Nah, maka hasil dari median data tunggal dan median data kelompok sama-sama 46. Ya, selanjutnya kita akan menghitung median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal kita bisa menggunakan rumus yang ini, di mana frekuensi 1 dikali jumlah data 1. Maka kita bisa mulai dengan menambahkan setiap angka di data, seperti 16 tambah 21 tambah 21 tambah 25 tambah 25 tambah 27 tambah 28 dan seterusnya. Maka di sini kita mendapatkan angka X sama dengan 1548 dengan jumlah datanya yaitu 35. Maka hasilnya adalah 44,23. Selanjutnya mencari median data kelompok, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan sigma frekuensi kali titik tengah dibagi seluruh jumlah frekuensi. Maka di sini kita mencari dulu frekuensi kali titik tengah setiap interval. Dimulai dari 20,5 dikali 5, hasilnya adalah 102,5. Lalu 30,5 dikali 3, hasilnya adalah 91,5. 40,5 dikali 9, hasilnya adalah 364,5. 50,5 dikali 10, hasilnya adalah 505. 60,5 dikali 6, hasilnya adalah 363. Dan 70,5 dikali 2, hasilnya adalah 141. Nah, angka-angka ini, frekuensi kali titik tengah, akan kita tambahkan seluruhnya untuk mencari sigma frekuensi kali titik tengah. Hasilnya adalah 1567,5. Maka dengan rumus yang di sini, median data kelompoknya adalah 1567,5 dibagi 35. Hasilnya adalah 44,78. Maka kita telah menentukan median data tunggal dan median data kelompok. Jadi kita akan langsung menghitung kuartil dari data di sini, kuartil data tunggalnya dan data kelompoknya. Kita pertama-tama kan kita tadi sudah mencari median, yaitu titik tengah. Titik tengahnya itu ada di data ke-18, yaitu 46. Lalu kuartil itu kan artinya dari data ini dibagi 4. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di kiri dan di kanan jumlah datanya sudah dibagi 2 dengan sama rata. Berarti di kiri dan di kanan kita bagi 2 lagi.
Karena datanya tadi ganjil yaitu 17 dan 17, kita tambah 1. Jadi 17 tambah 1, 18, lalu kita bagi 2, yaitu 9. Jadi yang kita ambil adalah data yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-9 adalah 36. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 55. Nah, di sini kita sudah dapat kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data tunggal. Selanjutnya, kita akan menghitung kuartil dari data kelompok dimulai dari kuartil yang pertama. Karena kuartil pertama berarti tinggi bawah pertama 1/4. Datanya itu ada 35. Ini kurang frekuensi kumulatif yang sebelumnya per frekuensi dari kuartilnya, lalu dikali dengan panjang kelas. Nah, 1/4 dari 35 itu adalah 8,75. Berarti kita ngambil data yang ada di angka 8,75. Di sini kelas interval yang kedua baru mencapai angka 8, bukan 8,75. Jadi kita ambil kuartil yang interval data yang ketiga di sini 36 sampai 45. Jadi untuk tepi bawahnya itu adalah 36 dikurang 0,5, jadi 35,5. 1/4 kali 35 adalah 8,75. Lalu frekuensi kumulatif yang sebelumnya adalah 8, frekuensi dari kuartilnya adalah 9, dan panjang kelasnya adalah 10. Jadi kuartil pertama adalah 35,5 ditambah dengan 0,75 per 9 kali 10 sama dengan 35,5 tambah 75 per 9, hasilnya adalah 43,8. Berarti kuartil pertama memang ada di interval data yang ketiga. Lanjut ke kuartil yang kedua. Nah, karena kuartil kedua, jadi kita ambilnya Q2 sama dengan tinggi bawah yang kedua 2/4 kali 35 dikurangi frekuensi kumulatif yang sebelumnya per frekuensi dari kuartil lalu panjang kelas. 2/4 dari 35 adalah 17,5. Berarti kita ambil interval data yang keempat, karena yang interval data yang ketiga belum mencapai angka 17,5. Di sini Q2 sama dengan tinggi bawah yang kedua itu 45,5. Lalu di sini 17,5 dikurangi frekuensi kumulatif yang sebelumnya yaitu 17. Lalu frekuensi dari kuartil adalah 10 kali 10. Q2 sama dengan 45,5 dikali 0,5 per 10 dikali 10. Sini kita coret. Jadi Q2 sama dengan 40,5 ditambah dengan 0,5, hasilnya adalah 46. Lanjut ke kuartil yang ketiga. Nah, di kuartil ketiga kita akan rumus Q3 sama dengan tinggi bawah yang tepi bawah yang ketiga 3/4 kali 35 dikurang frekuensi kumulatif yang sebelumnya per frekuensi dari kuartil lalu panjang kelas 3/4 dari 35, hasilnya adalah 26,25. Berarti kita ambil data yang di interval data yang ketiga.
sini. Maka kita hitung Q3 sama dengan tepi bawah yang ketiga adalah 45,5, lalu ditambah dengan 26,25 dikurangi frekuensi kumulatif yang sebelumnya adalah 17, lalu frekuensinya adalah 10 kali panjang kelasnya 10. Q3 sama dengan 45,5 ditambah 26,25 dikurang 17 adalah 9,25 per 10 kali 10. Di sini kita coret, maka Q3 adalah 45,5 ditambah 9,25, hasilnya adalah 54,75. Menghitung simpangan rata-rata, di sini kita perlu tahu dulu sigma dari frekuensi dikali DI, di mana DI adalah titik tengah dikurangi dengan rataan sementara. Di sini rataan sementara kita bisa pilih dari interval kelas yang di tengah. So, di sini aku pilih 40,5 sebagai rataan sementara. Lalu kita bisa langsung kurangi 40,5. Di sini kalau di interval kelas ketiga 40,5 dikurang 40,5 hasilnya 0. Kalau yang di interval kelas yang pertama berarti hasilnya min 20, ini min 10, ini 10, ini 20, dan ini 30. Lalu kita langsung kalikan DI ini dengan frekuensi. 5 kali min 20 hasilnya 100, ini hasilnya min 30, 0, 100, 40, dan 60. Sini bisa kita kurangin yang minus. Jadinya sigma dari F dikali DI adalah 150. Lalu kita langsung masukkan ke rumus. Simpangan rata-rata sama dengan rataan sementara yang tadi 40,5 ditambah 150 per sigma dari frekuensinya itu adalah 35. Maka hasilnya adalah 44,78. Kita akan menghitung standar deviasi atau simpangan baku dan varian atau ragam dari data kelompok ini. Di sini kita harus mencari dulu sesuai rumusnya, yaitu sigma dari frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan. Berarti kita harus mencari dulu titik tengah dikurang rata-rata, lalu kita kuadratkan. Nah, di sini titik tengahnya ini di sini kita kurangkan dengan rata-rata yang sudah kita temukan tadi. Jadi hasilnya adalah 20,5 dikurang 44,78, lalu kita kuadratkan. Hasilnya adalah 589,514. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini udah ketemu semua. Lalu kita tinggal cari titik tengah dikurang rata-rata kuadrat dikali dengan frekuensinya. Jadi ada 589,514 kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 2947,57. Lalu lanjut, ya ini adalah frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan yang udah kita punya semua. Lalu ini semua kita tambahkan, jadi sigma F kali X ini. X ini rata-rata kuadrat. Hasilnya adalah 6857,12198.
Nah, di sini kita bisa masukin rumusnya. S sama dengan akar dari sigma frekuensi yang dikali ini. Jadi hasilnya adalah 6857,12198 per frekuensinya ada 35. Jadinya adalah akar dari 195,9177. Nah, maka hasilnya adalah sekitar 13,997. Nah, lalu kita akan mencari ragam, yaitu adalah kuadrat dari simpangan baku. Berarti S sama dengan akar dari 195,9177, maka ragamnya adalah karena dikuadratin jadinya kan hilang 77. Nah, ini kita coret, jadi ragamnya adalah 195,977. Kita akan membuat histogram dari data. Di sini berarti kita perlu tepi bawah dari setiap kelas dan tepi atas dari interval kelas yang terakhir. Jadi kita punya di sini adalah 15,5, 25,5, 35,5, 45,5, 55,5, dan 65,5. Lalu tepi atas dari kelas interval yang terakhir adalah 75,5. Lalu di diagram ini kita di sumbu Y adalah frekuensinya dan di sumbu X adalah nilainya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah memasukkan tepi bawah dari setiap kelas. Sini ada 15,5, 5,5, 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, dan tepi atas yang dari interval kelas yang terakhir adalah 75,5. Lalu frekuensi yang paling tinggi adalah 10, lanjut ke 9, ke 6, 5, 3, dan 2. Oke, jadi kita tinggal tarik garis di interval kelas yang pertama. Dia frekuensinya adalah 5, berarti kita garis batasnya di sini. Lalu interval kelas yang kedua frekuensinya ada di 3. Kita tarik garisnya di sini. Lalu frekuensi kelas yang ketiga itu ada di 9. Oke, kita tarik garis sini, sini. Lalu kalau di interval kelas yang keempat dia frekuensinya ada di 10. Interval kelas yang kelima dia ada di 6. Dan interval kelas yang ke-6 dia ada di frekuensi yang kedua. Nah, berikut adalah bentuk histogram dari data kelompok. Kita sekarang akan membuat algif. Di sini kita harus menentukan interval bawah. Interval kelasnya itu harus ditentukan tepi bawahnya dulu. Lalu tepi atas dari interval kelas yang terakhir.
Jadi di sini kita punya 15,5, 25,5, 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, dan ada 75,5. Lalu kita perlu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita hitung dulu dari interval kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya. Jadi di sini ada 5 tambah 38, 8 tambah 9 17, tambah 10 27, tambah 6 jadi 33, dan ini ada 35. Lalu kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulai dari interval kelas yang bawah. Di sini ada 2, lalu 8, 18, 27, 30, 35. Berarti kita bisa langsung dari frekuensi kelas yang paling bawah dulu. Kita punya di sini ada 5. Kalau misalnya interval kelas yang pertama, jadi mulainya dari 0. Jadi di sini. Lanjut, frekuensi yang 5 ini ada di tepi bawah kelas yang kedua. Lalu di 8 17, 27, 33, 35. Lalu di sini ada 35. Nah, di sini adalah bentuk dari ogive positif. Lalu kita mulai dari interval kelas yang pertama lagi. Sini ada 35. Lalu di sini ada 30. 30. 27. Ada 18. Ada 8. Lalu di terakhir ada 2. Nah, lalu di sini berhenti di 0. Nah, kalau kita tarik garis di sini, menandakan ini adalah ogive negatif. Oke. Ya, berikut video pembahasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.